Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hari ini kita akan belajar membedakan tanda hubung dan tanda pisah. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu dari sisi bentuk tanda baca tersebut, mana yang tanda hubung dan yang mana tanda pisah. Tanda hubung itu yang menggunakan satu strip tunggal yang pendek di sini, tanda stripnya yang tunggal pendek, sedangkan tanda pisah ini yang lebih panjang, ukurannya lebih panjang. Ini bisa cara mengetiknya bisa menggunakan Microsoft Word dengan dua kali tanda hubung, maka berubah menjadi tanda pisah. Nah, ini dari segi bentuk ya. Jadi sekarang sudah tahu ya kalau tanda hubung itu yang tanda stripnya hanya tunggal atau satu, sedangkan tanda pisah itu yang dua, yang panjang. Nah, berikutnya kapan sih kita menggunakan tanda hubung dan kapan menggunakan tanda pisah? Nah, jangan sampai terbalik ya ketika menggunakan. Kita belajar bersama kali ini. Kita awali terlebih dahulu dengan tanda hubung. Oke, tanda hubung digunakan untuk merangkai satu kata ulang, misal mobil-mobil. Kemudian yang kedua, digunakan untuk kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Jadi di sini ada imbuhan, kemudian diikuti dengan singkatan yang menggunakan huruf kapital, maka di sini menggunakan tanda hubung. Kemudian yang ketiga, yaitu kata dengan kata ganti Tuhan. Misal ridho-nya di sini misalnya menggantikan sebagai kata ganti Tuhan, maka hukumnya menggunakan huruf kapital ya. Nah, di sini ada kata ridho gabung dengan kata ganti Tuhan, maka menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat, ada kata se dengan kata yang diawali huruf kapital. Misal se-Indonesia. Indonesia menggunakan huruf kapital, maka di sini se diikuti huruf kata Indonesia menggunakan tanda hubung. Berikutnya, kata ganti kumu dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misal KTP-nya. Nah, KTP ketemu dengan kata gantinya, maka di sini menggunakan huruf kapital. Tapi kalau singkatannya tidak menggunakan huruf kapital, tidak perlu tanda hubung. Sebelum masuk ke nomor 6, saya ingin tunjukkan bahwasanya di nomor 2 sampai 5 ini memiliki satu hubungan yang sangat dekat, yaitu kalau kalian simpulkan, kapan menggunakan tanda hubung di sini adalah ketika huruf kecil bertemu dengan huruf kapital dan harus dirangkai, maka di situ kalian harus menggunakan tanda hubung. Ber-KTP, huruf kecil bertemu huruf kapital menggunakan tanda hubung. Ridhonya O, huruf kecil ketemu dengan N kapital, maka di sini menggunakan tanda hubung. Se-Indonesia, E di sini huruf kecil bertemu dengan I huruf kapital, maka menggunakan tanda hubung. KTP-nya, P di sini menggunakan huruf kapital, N di sini huruf kecil, maka digabung menggunakan tanda hubung. Ya, jelas ya dari sisi ini kalau ada huruf kecil bertemu dengan huruf kapital yang harus dirangkai, maka harus menggunakan tanda hubung. Sedangkan yang keenam, digunakan untuk unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Apabila ada unsur bahasa Indonesia bertemu dengan unsur bahasa asing atau daerah, maka menggunakan tanda hubung. Nah, di sini kan terlihat kalau unsur bahasa Indonesia itu kan tulisannya tegak. Kalau kita menggunakan unsur bahasa asing atau bahasa daerah, maka harus dicetak miring. Jadi kalau tadi huruf kecil bertemu huruf kapital, kalau yang keenam ini huruf kecil atau huruf besar juga tidak jadi masalah apabila bertemu dengan huruf cetak miring. Jadi ada huruf tegak bertemu huruf cetak miring, maka digunakan tanda hubung jika harus satu rangkaian. Kemudian yang ketujuh, yaitu apabila ada kata ke ketemu dengan angka, yaitu kedua. 8, angka dengan akhiran an, misalnya 2000-an. Kemudian yang ke-9, huruf dengan angka, misalnya strata 3 atau S3, S tanda hubung 3. Nah, kalau tadi di sini huruf kecil bertemu huruf kapital, yang ke-6 huruf tegak dengan huruf miring, yang ke-7 sampai 9 ini terlihat jelas bahwasanya apabila ada kata bertemu dengan angka, huruf bertemu dengan angka dan harus dirangkai penulisannya, kedua itu kan dirangkai, maka di sini menggunakan tanda hubung. 2000-an itu kan seharusnya dirangkai, maka di sini menggunakan tanda hubung. Huruf dan angka, misalnya strata 3, di sini juga harus digabungkan S3, maka di sini menggunakan tanda hubung. Tapi di sini ada catatan, yaitu tidak dipakai jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya P3K. 3 di sini menunjukkan jumlah dari P di sini, yaitu harusnya ada 3. Pertolongan pertama pada kecelakaan, maka di sini tidak menggunakan tanda hubung.
Ya, jelas ya. Jadi ini kurang lebih kapan kalian menggunakan tanda hubung. Ya, kita lanjutkan lagi ke tanda pisah. Nah, kapan kita gunakan tanda pisah? Yang pertama, dipakai untuk membatasi penyusupan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Nah, yang namanya bangun kalimat itu adalah keberhasilan itu dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Nah, tanpa ada kata kita sependapat sebenarnya itu kan sudah cukup ya. Nah, cuma di sini ada penyusupan kata atau kalimat disusupi. Ada kata kita sependapat. Nah, tanpa ini sebenarnya kan tidak jadi masalah. Tapi ingin disusupi, ingin menjelaskan bahwasanya ini merupakan pendapat bersama. Nah, jadi di sini penggunaannya harus diapit menggunakan tanda pisah. Berikutnya yang kedua, dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi. Tolong ini ada garis merah, yaitu menegaskan. Kenapa kok perlu di garis merah? Karena biasanya keterangan aposisi itu dipisah, diapit menggunakan tanda koma kalau tidak ditegaskan. Tetapi kalau di kalimat tersebut ingin menegaskan, maka menggunakan tanda pisah. Seperti ini contohnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Nah, di sini ingin menegaskan bahwasanya Soekarno-Hatta merupakan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Maka di sini menggunakan tanda pisah. Kalau tidak berupa penegasan, maka di sini cukup menggunakan tanda koma. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga dan yang terakhir, dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Jadi tanda hubung tersebut, tanda pisah tersebut bisa menggantikan kata sampai dengan atau sampai ke. Contoh, Surabaya sampai dengan Jakarta, Surabaya sampai ke Jakarta, atau 2 sampai dengan 3 Maret 2020. Nah, ini merupakan contoh penggunaan tanda pisah untuk menggantikan kata sampai dengan atau sampai ke. Jadi untuk hari ini cukup ya. Kita belajar dua hal, membedakan kapan kita menggunakan tanda hubung dan kapan kita menggunakan tanda pisah. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.